pernah juga dihukum karena pengguna narkoba. Nggak benar juga itu. Makanya si kakek dari cucu ini minta tes DNA ceritanya pada saat itu. Ayo buktikan. Kalau memang ini cucu kamu, buktikan, tes DNA. Ya kan? DNA-nya dites. Gitu. Kalau memang DNA-nya benar, ya udah. Itu berarti cucu kamu. Dan kamu boleh menang di pengadilan. Tapi kalau DNA-nya tidak, apa yang kamu perebutkan? Itu bukan cucu kamu. Karena ada yang punya itu orang, ada yang punya. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini soal berita viral yang tentang pengacara baru dari Dodi Sudrajat yang sempat meledek Fuji tidak virgin, dan kini ada berita bahwa dia menantang Haji Faisal untuk tes DNA. Ini membuat geram netizen, dan kemudian netizen pun rame-rame menghajar dan menghujat pengacara yang satu ini. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Tribun Sumsel, sempat ledek Fuji tidak virgin, Firdaus Oyobo tantang Haji Faisal tes DNA. Itu bukan cucu kamu, begitu dari Tribun beritanya. Polemik keluarga Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal terus berlarut-larut. Begitu sulit perdamaian terjadi antara Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat. Ditambah lagi pihak luar yang selalu ikut campur masalah keluarga Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal. Salah satunya kini viral sosok pengacara bernama Firdaus Oyobo. Firdaus Oyobo bahkan meminta pihak Haji Faisal melakukan tes DNA untuk Galaskai. Ia meminta Haji Faisal membuktikan kalau Galaskai adalah cucunya, seperti dilansir dari Instagram Lambeh Official. Ayo buktikan kalau memang itu cucu kamu, buktikan tes DNA. Ini baru mulai, dan saya nggak akan pernah mundur sejengkal pun nggak pernah mundur. Saya bilang, kita buktikan dulu apakah Pak Dodi Sudrajat salah atau Mbak Puput Sudrajat ini salah, atau Mbak Puspita ini salah, atau Mbak Roy Pujiarti ini salah, gitu. Karena nama dari klien saya ini Roy Pujiarti alias Puput alias Puspita. Memang dalam akun TikToknya itu yang memuat tantangan tes DNA kepada Haji Faisal itu, Firdaus Oyobo tidak menyebutkan langsung. Dia hanya menceritakan sebuah cerita antah berantah. Tetapi apa yang dia ceritakan kasusnya sangat mirip dengan cerita dari Vanessa Angel dan polemik keluarga Dodi dan keluarga Haji Faisal ini. Mungkin dia meniru Kim Haut yang juga bercerita soal pocong lontong dan ingin membalas hal itu dengan mengunggah cerita fiktif yang sama, sehingga tidak ada sisi hukum yang akan menjeratnya. Nah, berikut ini cuplikan lengkap dari apa yang dikatakan oleh Firdaus Oyobo yang kemudian dikutip oleh Tribun dari akun gosip Lambe Official yang menyatakan tantangan tes DNA kepada Haji Faisal. Dan selanjutnya nanti akan kita muat juga komentar-komentar netizen terhadap apa yang diucapkan oleh Firdaus Oyobo ini. Jadi kita lanjut lagi cerita ada berantah tadi ya, hayalan gue tadi. Yang merasa jangan tersinggung, karena ini bukan ceritain lu, ini lagi cerita berhayal. Kalaupun mirip ya mungkin ada kesamaan. Jadi si cewek ini semenjak kenal dengan cowok ini dan berumah tangga dengan cowok si pengguna narkoba ini, ya, ini makin liar, makin overacting, dan makin durhaka sama orang tuanya. Dan si cowok ini juga nggak membina cewek ini dengan baik, nggak membina, dan nggak mungkin nggak membina dan tidak. Atau mungkin juga bisa menjadikan cewek ini makin membangkang sama orang tua karena omongan-omongan dan masukan yang nggak baik. Mungkin ini kan cerita namanya hayalan.
kalau dibilang si orang tua cowok ini benar juga dalam mendidik anak, nggak benar juga. Karena beberapa kali kena tertangkap keluar masuk klub malam, dan pernah juga dihukum karena pengguna narkoba. Nggak benar juga itu. Makanya si kakek dari cucu ini minta tes DNA ceritanya pada saat itu. Ayo buktikan, kalau memang ini cucu kamu, buktikan, tes DNA, ya kan? DNA-nya dites, gitu. Kalau memang DNA-nya benar, ya udah, itu berarti cucu kamu. Dan kamu boleh menang di pengadilan. Tapi kalau DNA-nya tidak, apa yang kamu perebutkan? Itu bukan cucu kamu. Karena ada yang punya itu orang, ada yang punya. Itu anak ada yang punya. Bentar lagi muncul. Tunggu aja. Oke? Pak Haji, katanya ini pihak Pak Dodi akan melakukan tes DNA untuk cucu Pak Haji ini, gimana Pak Haji melihat? Bagi saya itu sesuatu yang gila. Kenapa? Nah, ada yang perlu itu. Kalau udah nggak mau cucu saya, ya sudah, itu cucu saya. Nggak perlu udah. Bagi saya udah deal, kan udah saya bilang deal. Itu anak Febri Andriansa, cucu saya. Udah deal, nggak perlu tes DNA segala macam. Itu pikir-pikiran gila itu mah. Nggak mau anak saya, cucu saya, ya sudah, buat saya aja, saya yang nilai, saya yang biayain nanti. Ngapain? Nggak aja. Kenapa harus berbicara seperti itu dia Pak Haji? Gitu ya. Alam saya kagak ngerti deh. Saya nggak ngerti, itu berbahaya banget itu. Kenapa ya? Akan menjadi beban psikologis buat cucu saya nanti kalau dia besar. Begitu dia buka Jejak digital. Jejak digitalnya itu sangat berbahaya itu menurut saya. Udahlah ya, hal-hal seperti itu nggak usah ada diungkit, nggak usah diangkat-angkat. Dan bagi saya sudah deal, saya sudah final. Nggak ada lagi bahwa itu adalah cucu saya. Hanya akan menambah beban mental aja di anak saya nanti, di cucu saya kalau dia sudah besar. Dan juga kurang baik, kurang elok lah di hal-hal itu diangkat ke atas, karena mereka berdua, almarhum Febri dan Panes, udah tenang, udah nyaman di situ, nggak ada lagi, udah selesai, nggak ada perlu saya tanggapin itu. Oke Pak Haji, Pak Haji, ya gimana Pak Haji melihat kalau kita lihat keluarga dari sana yang selalu membuka aib-aib yang sekarang banyak dipertanyakan oleh orang netizen seperti itu, gimana Pak Haji? Waduh, itu menurut saya sih nggak ada gunanya ya. Kenapa kita buka aib? Emang kita nggak punya aib? Seorang juga punya aib. Nah sekarang kita buka aib anak kita, menantu kita, aib yang belum tentu kepastiannya. Nanti aib, emang kita nggak punya aib? Semuanya punya aib. Nanti dibuka lagi aib yang nggak karuan-karuan. Aduh, itu saya nggak setuju deh. Saya benar-benar nggak setuju. Nggak ada manusia di atas dunia ini tidak punya aib. Mari sama-sama kita tutup aib ini supaya selesai semuanya. Aduh, pokoknya saya hal itu tidak setuju. Gitu aja lah, ya. Tutup sama kita tutup aib ini. Kalau memang aib itu benar, tapi saya menganggap itu tidaklah aib, tapi itu fitnah, tidak ada kebenarannya, ya. Oke, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Dan inilah komentar-komentar netizen yang kita kutipkan dari Tribun Sumsel yang memuat berita itu. Bertambah satu lagi, setan iblis masuk dalam jiwa raga tubuh Dodi. Ada preman ketinggalan berita, ngomong masih kumur-kumur aja. Udah jelek jahat pula, lagi zaman. Kasihan almarhumah bukan didoain malah ditambah masalah melulu, drama mulu. Banyak amat yang ikutan pansos. Diamkan aja Pak Haji, besok pasti dapat karmai. Jangan diladenin, ini iblis sampah busuk manusia benalu, kalau bisa langsung lapor polisi aja. Maksudnya apa sih? Gak usah digubris, ini manusia stres. Dia udah komentar biar terkenal, cuekin aja orang gila ini. Sekarang kok makin banyak orang yang gila sok ngurusin rumah tangga orang bro. Kalau cuma mau tenar bukan begitu, carilah jalan yang baik, bukan cari-cari kesalahan orang. Pengacara nggak laku bikin pansos biar dikenal orang. Manusia sampah satu ini kurang kerjaan. Laporin aja nih pengacaranya ke lembaga biar dipecat sekalian, serta diproses hukum karena suka menggiring opini yang nggak bener. Dikira netizen bodohnya mau membela Pak Dodi. Pengacara Pak Dodi semuanya nggak berkelas, nggak bisa membedakan mana yang benar mana pula yang salah. Pengacaranya Pak Dodi cuma pansos aja, nggak gentleman, beraninya cuma berkoar-koar di dalam mobil. Nah, masih banyak juga bahkan ada yang menyindir Kaisang tuh gimana nih punya calon kayak gini,
Bisa malu Bapak Munak, dah cari jangan yang acin kayak ence-ence glodok, jangan juga kayak si Nadia kayak Mak Lombok. Pak Haji Faisal lawyer laporkan balik ke polisi biar ada efek jera, dia udah di luar koridor. Hukum ngatain Fuji nggak virgin dan dengan Mayan dan Cika. Yang mana sengketa ini biar nggak berlarut-larut, jangan kejadian Minggu kemarin hanya rekayasa. Priok Deste DNA, kami sebagai masyarakat ngerti tentang hukum sudah selayaknya. Nah begitulah diantaranya. Nah silakan baca sendiri di Tribun. Kalau Tribun Sumsel kalau mau lengkap.